Oke, lanjut part 2. Tadi install sudah beres. Sekarang mengkonfigurasi router utama dulu ya. Untuk masuk ke router utama, kita butuh aplikasi namanya Winbox. Winbox ya. Winbox. Nah ini, yang seperti ini. Cari di komputer sekolah, ada di D kalau nggak salah. Ketik Winbox. Kalau nggak ada, atau sini ketik sini ya, ketik Winbox. Kalau nggak ada, berarti download dulu dari webnya Mikrotik. Anggaplah sudah ada seperti ini ya. Lihat sini. Winbox-nya versinya silakan bebas ya, yang penting ini kedetek Winbox yang penting kedetek Mikrotik yang tadi kita install. Gimana caranya? Ini coba ke Nextboard ya, klik Nextboard. Nah, klik Nextboard. Pastikan dulu ini ya nih, pastikan dulu. Kita kan mau posisinya sekarang mau men-setting router ini ya. Berarti kalau mau men-setting kita harus meremote lewat mana tadi? Header 3. Nah, header 3 saja yang enable ya. Gitu. Ngerti nggak? Perhatikan, kita kan sekarang mau men-setting router utama nih. Tadi sudah disediakan sama kita buat nge-remote atau config lewat yang hijau ini. Header 3 kan? Maka laptop kalian yang dipakai sekarang itu adalah komputer buat menyeting ya. Pakai header 3. Nah, makanya yang header 3 di sini ya, enable kan header 3-nya. Mana header 3? Nah, ini. Ini enable, yang lain VMnet 1, 2, 1, 3, 5, 6 di disable. Nih, disable. 9 nggak pakai ya, disable aja. VMnet 3. Ini enable kan. Kalau asalnya disable, nah disable kan, kamu enable kan. VMnet lain nih 1, terus 3, 4, 5, 6 di Perhatikan, ralat. Ini header 3 bukan VMnet 3 ya, sorry salah. Harusnya header 3 VMnet tuh. Maka yang di-enable-kannya harus VMnet tuh 7, bukan VMnet 3 nih. VMnet 3 disable aja. Cari VMnet 7. Nah, ini ya. Nah, gitu. Jadi yang di-enable adalah yang 7 kalau buat meremote. Refresh. Nah, yang aktif hanya VMnet 2 dan VMnet 7 saja yang aktif ya. Ya. Sekali lagi, perhatikan. Di topologi kan buat ngeremote itu pakai header 3, VMnet 7. Berarti kita cari yang VMnet tuh 7-nya enable ya. Yang 2 ini mau enable, mau disable nggak masalah. Karena belum nyambung sekarang posisinya. Belum disetting yang ininya ya. Maka yang enable hanya VMnet 7 pun tidak apa-apa. Terus bagaimana yang WiFi? Bagaimana yang WiFi, Pak? Itu boleh di-disable-kan, boleh enable nggak masalah. Ya. Yang penting 7 ini harus connect, harus enable. Karena posisi kita mau meremote yang router utama. Ini saja yang enable-nya biar cepat lah. Perhatikan ya. Yang dilihat jangan apa namanya? Jangan lihat atas ininya ya, tapi bawah sini nih. Atau bagi caranya, klik yang ini. Nah, device name ya. Jangan name ini lihatnya. Device name ini. Nah, ini yang dilihatnya. Ya. Ini yang dilihatnya, jangan yang ini. Kalau Bapak udah kebetulan sama ya. Tapi yang kalian mungkin ininya beda-beda. Ya. Kalau mau sama ya tinggal rename aja. Klik kanan, ini rename ya kalau mau ganti biar gak capek tinggalin aja misalkannya. Lihatnya ini. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada semua ya. Nah, perhatikan. Karena kita mau mengontrol atau mengonfigurasi yang utama, maka yang aktif hanya VMnet tuh 7. Berarti di sini, nah, VMnet 7 ini enable ya, dia identifying, biarlah saja. Tapi yang ini disable tuh.
Satu, dua, oh satu, dua nyala ya? Bapak disablein lah. Disablein aja lah biar bener-bener connect-nya hanya router utama ya. Hanya Ether 7 saja. VMnet 7 saja yang aktifnya. Jelas? Nah, sekarang buka ini. Buka lagi Winbox-nya. Pilih menu Netboard. Terus refresh sampai muncul nanti di sini. Nah, klik MAC address-nya. Loginnya admin. Password-nya kosong. Perhatikan. Jika setelah dibuka Winbox terus di-refresh tidak muncul atau munculnya lebih dari satu ya, berarti itu artinya si komputer connect ke beberapa VMnet. Nah, cek di sini. Nih ya nih. Ini kan banyak VMnet nih. Yang harus aktif adalah yang buat meremote, yang 7 kan? VMnet 7. Nah, ini yang enable. Yang lainnya disable. Nah, ini pun sama nanti pas kalian nyeting switch ya. Pas nyeting switch juga seperti itu. Yang aktif hanya yang buat meremote switch. Jangan 7. Switch kan di remote lewat VMnet 6 ya. Nah, berarti VMnet 6 yang harus enable kalau mau men-setting switch. 7-nya di disable. Gimana Pak kalau dua-duanya on? Ya nanti akan ada lebih dari satu. Lebih dari satu ininya. Gimana Pak ngebedainnya? Nanti ada MikroTik identity. Oke ya. Oke, sekarang kita coba masuk dulu ke VMware. Biar kita nggak bingung ya. Yang router utama. Kita kasih nama biar tidak bingung. Ini loginnya sama, admin. Passwordnya biarkan kosong, lalu enter. Ini Ctrl C aja. Kalau nggak bisa Ctrl C, enter terus lah. Nah, harusnya kalau ada bahasan do you want bla bla bla, no. Ya, harusnya no. Ya. Sekarang kita kasih nama mikrotiknya dengan nama kita, sintaknya. Sistem. Login dulu. Kalau sudah sampai sini nggak usah. Caranya lihat. Ketik 2 huruf SC lalu tab. Kayak di Cisco ya. Identity, set, name, kasih nama. Nah, enter. Dah sampai situ saja dulu. Ini buat identitas routernya, ya. Prihat. Pak mau tambah lagi misalkan Prihat Switch misalkan ya. Kayak Cisco sama pencet tombol atas, Prihat router misalkan. Biar ada cirinya. Enter. Ya, nah nanti berubah jadi admin Prihat router. Buat apa ini? Buat membedakan jika nanti kamu connect ke ini nih. Yang enable-nya banyak maksud Bapak nih. Lihat ini. Kalau Bapak enable kan yang switch itu VNet 6 kan? Enable kan Bapak ini nih. Nanti terdeteknya sama Winbox akan ada 2. Nah, yang mana yang router? Yang router itu adalah yang ada nanti identitasnya. Nah, ini. Lihat, di refresh lagi refresh. Nah, di sini ada 2 kan tuh. Ini mah yang router kita. Ini tadi yang switch ya. Cuma yang switch belum dikasih nama. Masih default namanya mikrotik. Nah, nanti kamu pun harus sama ngisi nama identitas routernya seperti ini. Misalkan DD switch. Biar ada ciri beda ya. Biar tidak salah setting. Kuduna kamu nyeting router malah masuk ke switch atau sampai kayak gitu. Ya. Sekarang sudah ada identitasnya. Prihat router. Oh, berarti kita akan men-setting root. Paham ya? Oke, pilih yang ini, MAC address aja biar gampang, MAC address. Di yang router ya, jangan di yang lain. Yang nama kalian di sini ya. Kalau sudah loginnya admin, passwordnya kosong. Lalu klik connect. Tapi kalau muncul error, lihat error di sini apa? Errornya apa di sini merah tulisannya. Misalkan legacy mode misalkan ya. Maka di sini klik ini nih, legacy modenya di checklist. Awas. Lihat dulu ini, lihat dulu semuanya, biar sama. Klik tools. Legacy modenya checklist. Udah?
Kalau sudah, silakan connect. Nah, sudah beres. Ini sudah masuk ke halaman Winbox-nya. Ini di close saja. Sini sampai sini udah beres, masuk Winbox. Misalkan tadi namanya mau diganti, tidak pakai router misalkan ya. Sekarang tambahin kata router. Caranya gini. Ingat-ingat sintaknya. Tadi apa? Sistem ya? Berarti cari menu sistem. Klik. Terus apa lagi? Identity. Cari menu yang tulisannya identity. Nah, ini ya. Klik. Nah, langsung ada di sini namanya. Sok tambahin underscore router. Oke. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mulai men-setting VLAN yang di routernya dulu. Ya. Caranya kita akan membuat VLAN terangnya ya. Kalian masuk ke menu interface. Cari yang tulisannya interface. Interface. Sudah? Di sini ada geser ke pinggir, ada VLAN, klik. Ya, VLAN klik. Udah? Tambahkan. Add ya ini. Add ya. Nah, silakan kasih apa namanya? Kasih nama VLAN berapa di soal. Lihat soalnya, jangan langsung dicontek ya nih. Ada VLAN 10, VLAN 2. Lihat, ini VLAN 10 sama 20 ada di header berapa? 2 ya? Header 2. Oke. Kembali ke Winbox. Ini kasih namanya VLAN 10. VLAN ID-nya isi 10 juga. Interface-nya pilih tadi header 2. Nah, gitu ya. Sudah? Nah, kalau sudah, berarti ini kita sudah membuat interface baru. Ya, kalau di siswa kemarin subinterface, ya. Apply. Udah apply? Copy sekarang. Nih, copy. Biar cepet nih, copy ya. Copy. Ganti. VLAN berapa yang belum? 20. VLAN ID-nya berapa? 20 juga, biar gampang. Sama ya. Sudah ya? Apply. Oke. Yang tadi yang VLAN 10 juga di oke lagi. Oke, nah sekarang sudah ada. VLAN 10, VLAN 2. Sekarang kita cek apakah sudah masuk ke interface 2. Klik ini. Interface klik. Nah, sekarang sudah ada. Header 2 dia punya subnya. VLAN 10, VLAN 2. Setelah ada interface-nya, baru kita kasih IP address. Sintaknya, lihat. IP. Cari menu IP. Address. Add. Tambah ya, add. Ya. Kamu isi dulu ini biar nggak lupa. VLAN 10 dulu. VLAN 10. VLAN 10. Kita kan mau ngisi ID VLAN 10 ya. Lihat soalnya. Lihat dengan PD, VLAN 10. 172, 20, 10. Nah, ini biasakan kita ganti oktet 3-nya pakai absen ya. Oktet 3-nya ganti absen. Berarti kamu isi sesuai absen yang asli yang sekarang ya. 172, 20X. Berarti itu. Networknya itu ya. 172, 20. Absennya, Bapak misalkan absen 0. Titik, IP apa ini? Berapa IP-nya? Awal atau akhir? Berapa berarti? 1, biar gampang. /24 tadi di soal ya. Kalau sudah, pencet apply. Kalau sudah di-apply, nanti muncul networknya. Kita sekarang oke dulu. Nah, muncul nih. Muncul nggak? Di address list muncul ini kan? Sekarang add lagi. Untuk VLAN 20. Berapa IP-nya?
168 titik absen lagi ya. Titik absen titik 1/24. Sok isi lagi. 192.168 absen. Titik IP awal 1/24. Kalau sudah apply. Lalu oke. Nah, sudah ada IP-nya. Oke. Kalau IP sudah beres, berarti kita tinggal men-setting DHCP server. Kita setting DHCP server di VLAN 10, 20 supaya apa nanti klien ini cirinya berhasil VLAN kalian, ini klien ini akan dapat IP otomatis sesuai VLAN-nya. Kalau VLAN yang 20 dapat IP 192. Kalau VLAN 10 dapat IP 172. Itu ciri nanti kalau berhasil VLAN-nya ya. Nah, caranya gimana? DHCP server. Masuk ke Winbox lagi. Winbox. Sudah? Nah, di Winbox pilih IP. Lalu DHCP server. Ini kalau disintak, sintaknya IP DHCP server. Kalau disintak ya. Kalau pakai CLI. Sudah? Nah, di sini ada DHCP setup. Pilih yang setup. Pilih DHCP setup. Sudah? Ya, DHCP setup pilihnya. Yang ini. Kalau sudah, pilih DHCP interface-nya mau di mana? 10 dulu misalkan ya. Pilih yang 10. Next. Betul yang 10 IP-nya 172? Betul ya? Next. Gateway-nya adalah IP router 01, betul? Pasti betul. Selama ngasih IP tadi benar di awal ya. Next. Nah, di sini IP yang mau dikasihkan ke klien. Mulai dari IP 2 sampai 254. Nanti di komputer klien kalian ya, VLAN 10 akan dapat IP-nya yang antara 2 sampai 254 nanti ujungnya. Itu cirinya benar ya. Next lagi. DNS-nya. Di sini tidak wajib karena tidak connect internet. Kalau mau diisi, boleh isi yang ini aja 8888. DNS Google ya. Sudah? Delapan titik 4 kali. Sudah? Next. List time itu waktu pinjamnya. 10 menit. Berarti IP kalau dipakai sama komputer 10 menit, tidak bisa IP itu dipakai ke orang lain. Kalau sudah lebih 10 menit, IP itu bisa dikasih ke komputer lain. Next saja. Selesai. Intinya apa? Cuma next, selesai. Ya kan? Sekarang buat DHCP VLAN 20. Sama caranya. DHCP server setup atau DHCP setup ya. VLAN 20. Pastikan IP-nya benar. Next lagi. Pasti benar juga ini ya. Next lagi. Benar lagi, next lagi. DNS sudah ada. Next lagi. Selesai. Sudah, hanya itu saja settingan di di routernya. Ya. Di router utama settingannya hanya itu dulu, ya. Hanya itu dulu. Nanti apa? 3. Nanti bakal ada 3 part. Part 3 kita akan men-setting ini. Ya. Terserah kalian mau kita bahas sekarang atau nanti. Ya. Part 2 beres, men-setting routernya ya. Nanti part 3 kita akan men-setting sebagai switch-nya. Oke.